Kita mulai, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim dengan contohnya, yang mana syarat jamak mudzakkar salim itu ada hitungan lebih dari dua, yang menunjukkan laki-laki, sedangkan syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Pertama, dia adalah nama laki-laki berakal. Nama laki-laki berakal. Kemudian tidak diakhiri dengan tak marbutah. Tidak diakhiri dengan tak marbutah. Contoh nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah: Muawiyah, Tolhah, Hamzah, Ukasyah, Usamah. Ini adalah nama laki-laki yang berakal. Contohnya sekalian, Muhammadun, Muhammadun kalau menjadi musanna menjadi Muhammadun, Muhammadun, Muhammadani, Muhammadaini, lalu Muhammadina, Kemudian sifat laki-laki yang berakal, sifat yang dia itu laki-laki berakal. Biasanya sifat ini kalau kita belajar sorof tasrifan, itu biasanya dibentuk dari isim fa'il.
Contoh. Contohnya apa? Contohnya jalisun, orang yang duduk. Jalis, jalisun menjadi jalisun. Kalau dua, jalisani, jalisaini. Jamaknya jalisuna, jalisina. Jalisuna, jalisina. Ya. Contoh lagi. Di situ disebutkan ya, cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan apa? Ditambahi wawu dan nun, sebelumnya harokatnya dhammah, di dhammah. Kemudian ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Contohnya tadi mudarisun itu Muhammadun menjadi Muhammaduna, Muhammadina. Mudarisun, mudarisuna, mudarisina. Mu'minun, mu'minina. Munafikun, ya, munafikuna, munafikina. Contoh lagi. Musyrikun, musyrikuna, musyrikina. Sekarang misalnya musyrikun, dua musyrik. Musyrikani, musyrikaini. Kemudian musyrikuna, jamaknya musyrikina. Ya, Masya Allah. Itu disebutkan sekalian, apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Babun, nggak bisa ya dijadikan babuna, babina. Kenapa itu? Karena dia tidak berakal. Maktabun, nggak bisa maktabuna, maktabina, itu nggak bisa. Nah, itu contoh. Jadi intinya apa? Tadi syaratnya apa? Nama laki-laki yang berakal. Nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri dengan tak marbutah, atau sifat laki-laki yang berakal. Ini sifat munafikun, musyrikun, kemudian mukminun, mudarisun. Ya. Itu kalau antum belajar shorof itu biasanya pada isim fa'il itu sering digunakan. Isim fa'il atau isim maf'ulnya. Tapi kan belum sampai pelajarannya di situ. Kemudian sekalian kita masuk ya, insyaallah paham ya tentang jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita masuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contohnya, contoh jamak muannas salim. Ya, contoh jamak muannas salim. Muslimatun, nah, muslimatun atau muslimatin. Muslimatun atau muslimatin. Ini contoh. Contoh lagi, musyrik, muslimatun, muslimatin. Mukminun atau mukminah. Minatun, ya. Jadi apa? Mu'minatun atau mu'minatin.
Kafirah. Kafirah. Kafiratun atau kafiratin gitu ya. Kafiratun atau kafiratin. Nah, salihah, wanita salihah. Salihatun atau salihatin. Qanitat, wanita yang salihah, yang taat. Qanitatun. Ya, qanitatun, qanitatin. Nah, qanitatun, qanitatin. Muslimatun, muslimatin. Mu'minatun, mu'minatin. Kafiratun, kafiratin. Salihatun, salihatin. Qanitatun, qanitatin. Kenapa ini dibedakan tun dan tin? Belum ya, belum kita terangkan nanti. Nanti kalau belum sampai pelajarannya. Intinya ada dua kemungkinan gitu ya. Tun, tin gitu ya. Kalau tadi yang ini una, ina. Kalau ini aini, ani dan aini. Nah. Jadi nanti cara mengingatnya adalah dengan contoh-contoh ini. Ya, contoh-contoh ini antum ingat, oh ternyata contoh jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina. Jamak muannas salim, muslimatun, muslimatin, mu'minatun, mu'minatin, kafiratun, kafiratin, salihatun, salihatin. Ini jamak muannas salim. Yeah. Kalau untuk muslimatun itu pakainya tak terbuka atau tak terbuka? Nah, nih Pak. Nah, pakainya tak terbuka nih, Masya Allah, bagus ya. Mu'minatun itu dari kata apa? Muslimatun gitu ya. Muslimatun. Muslimatun. Kalau muslimatun berapa muslimahnya? Satu. Sekarang coba dijadikan. Nah, kalau ini ya, nanti kalau ini kita belajar i'rab itu bisa tun, bisa tan, bisa tin, tergantung nanti kedudukannya. Tapi kan belum, nggak perlu saya sampaikan gitu. Muslimatun kalau jadikan musana, musmi, iya muslimatani atau ya, taini, muslimatani atau muslimataini. Muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Mu'minatun, coba mu'minatun. Mu'minatani, mu'minatun. Mu'minatani, mu'minataini. Contoh muslimatun. Jadi muslimatun kalau misalnya muslimatani atau muslimataini. Kemudian kalau jamak muslimatun atau muslimatin. Ada dua kemungkinan ya. Ya, muslimatun taknya terbuka, Pak. Ya, sakit difahami? Alhamdulillah. Gimana? Yang ini dibaca boleh tun, boleh tan, boleh tin. Sama, iya. Cuma panjang pendeknya. Iya. Muslimatun pendek ya. Tapi kalau muslimah, mahnya panjang. Ya, mahnya panjang. Coba di teori kan, muslimatun. Jadi sebelum ini
Kalau ini mufrad, contohnya muslimatun. Nanti kalau dijadikan jamak yang tadinya tak marbutohnya itu tertutup menjadi terbuka, ya. Muslimatun, muslimatun. Coba dibaca jamak muannas salim, coba dibaca salah satu sekalian. Teori jamak muannas salim. Salah satu baca bisotin murtafi dengan suara yang keras. Coba teorinya jamak muannas salim. Ini yang di kotak ini belum saya terangkan ya. Enggak perlu saya terangkan dulu. Nanti tidak antum tambahan. Coba salah satu dibaca. Yang nomor 2. Jamak salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad muannas dengan huruf yang huruf sebelumnya. Ya, atun sama atin itu kan. Atun itu kan panjang kan, alif dan tun gitu kan. Sama alif dan tin gitu kan. Terus yang huruf sebelumnya di fathah tak marbutoh 2. ya. Jadi jamak muannas salim hitungan lebih dari 2. Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Yang menunjukkan wanita ya. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad muannas, isim mufrad muannas. Ini catat, isim mufrad muannas dengan alif dan ta. Ya, bacaannya tun, alif dan ta bacaannya tin, yang huruf sebelumnya di fathah, tak marbutoh dibuang. Ini teorinya gitu ya. Tapi prakteknya muslimatun menjadi muslimatun. Apakah harus berakal? Ada enggak syarat di sini? Contoh nanti kita dalam praktek. Contohnya di situ kan ada kata Zainabu. Zainabu. Zainabu menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Talibatun menjadi Talibatun atau Talibatin. Nah, Saburatun menjadi Saburatun atau Saburatin. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Bisa difahami teori ini? Ya, apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Yang catatan kita pending dulu. Yes, tadi yang kita pending berarti apa? Yang mulhaq, isim musanna mulhaq sama yang catatan. Yang penting ini antum paham, ya. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Ya. Gini sekalian. Belajar bahasa Arab itu kalau pulang membawa beban nggak paham itu nanti menimbulkan apa ya? Fitnah. Bukan fitnah. Futur, artinya aduh, saya nggak paham pelajaran tadi. Gimana? Nggih. Sampai bibi Oh gitu nggih. Pikiran catat ya.
Enggak Pak Iwas sekalian, antum catat enggak Pak? Artinya dalam arti kita pelan tapi antum catat, dari catatan antum jadikan ini kenangan. Oh saya dulu pernah belajar di Ma'at Ilmi Masjid Syuhada. Baik Pak. Oke. Muslimatun Pak, muslimatun. Ya ini kan ini muslim. Ini kan karena ya tulisannya agak gelap, muslimatun. Ya, ini kan kalau musana ya. Ini kalau muslim jamaknya muslimatun atau limatin. Kita tak ibu. Yeah. Nah, kelihatan sekarang ya, kelihatan. Catatan buku tulisnya jangan hilang ya. Artinya apa? Jadikan kenangan itu ya. Jadikan kenangan, disimpan di maktabah. Di maktabah itu di perpustakaan. Biar ada bekasnya. Karena di antara nasihat para ulama adalah qayyidu al-ilma bil kitabah. Yaitu catatlah ilmu itu, ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Sehingga saya punya catatan buku ringkasan bahasa Arab itu dari guru saya itu ketika saya masih bujang, mungkin ya sekitar 25 tahun yang lalu. Itu masih saya simpan sebagai kenangan dulu waktu belajar bahasa Arab. Ini sorobnya dereng ya? Belum ya Pak? Sorobnya fa'ala ya filu fa'lan belum ya? Belum. Itu sebenarnya juga mendukung pelajaran nahwunya, tapi nggak apa-apa. Muslimuna. Coba muslimuna apa mufradnya? Muslimun. Coba muslimun jadikan mufrad, musanna lalu jamak. Wahid, isnan, salasa. Muslimun. Muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina. Nah, muslimun. Mu'minun. Mu'minaini, mu'minuna, mu'minina. Kafirun. Kafiruna, kafirina. Musyrikun. Ya,
Kenapa itu kok gitu? Nanti itu ada fungsinya, itu sangat penting sekalian. Sabar. Solihatun, Pak. Solihatun, qanitatun, solihatun. Afan ya, kadang tulisannya nggak seperti para ustadz yang lainnya. Artinya sabun? Iya. Jadi sambil memahami, sambil mencatat, jadi diekspresikan apa yang difahami, dituliskan dalam buku, jadikan kenangan dalam hidup. Disimpan di maktabah. Kalau sudah, kita masuk nanti kepada jamak taksir yang terakhir, jamak taksir. Sampai sini paham ya? Nggak ada beban, nggak paham? Insyaallah paham semua ya? Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada isim jamak yang ketiga. Jadi kan nanti urutannya kan isim ditinjau dari bilangannya, ada mufrad, musanna, kemudian ada jamak. Jamak dibagi 3. Berarti masya Allah kita sudah belajar 5 ya. Isim ditinjau dari adatnya. Ini penting sekali ma'asyiral muslimin. Artinya pembahasan ini sangat penting. Nanti kaitannya kalau kita tatbik di dalam membaca tulisan yang tanpa harokat. Jamak taksir. Coba jamak taksir antum baca. Apa teorinya jamak taksir? Salah satu. Jamak taksir. Siapa? Bibisotin murtafi. Ya coba. Apa teori jamak taksir? Jamak taksir jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, jadi jamak taksir itu jumlah 3 atau lebih yang dia itu berubah dari mufradnya. Coba sekalian, contoh. Kalau ini kan kitabun, kitabani. Qalamun, qalamani. Babun, babani. Kita contoh. Misalnya kitabun, kitabani. Kalau tadi kan muslimun, muslimun, muslimani, muslimuna gitu ya. Muslimun